Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, rekan-rekan dan juga Bapak dosen itu Bapak Kamal yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Randa Dwi Anesta dari kelas IT 0701 dengan NIM 1030924025. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum ataupun meresum sebuah video yang telah disampaikan oleh Bapak Kamal sebelumnya terkait dengan AI teman-teman, atau Artificial Intelligence, yang dimana berjudul Langkah Awal Memahami Etika AI bersama IBM, yang dibawakan oleh Mbak Puri Kencana Putri. Nah, topik ini membahas tentang bagaimana sih pentingnya kita memahami etika dalam penggunaan AI itu sendiri, teman-teman. Karena ini sangat relevan, tentu saja ini akan menjadi topik daging gitu, teman-teman. Daging-daging gitu. Oke, berikut poin-poin yang saya dapatkan daripada pembahasan ini yang telah saya rangkum, serangkum-rangkumnya menjadi 5 atau 4 poin gitu. Yang pertama ada evolusi dan peran AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dijelaskan asal usul AI itu seperti apa, seperti dari machine learning doang menjadi foundational models yang kita gunakan saat ini, teman-teman. Juga dijelaskan bahwasannya AI itu membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Tapi daripada itu, tentu saja teknologi AI ini hadir tidak untuk menggantikan manusia sepenuhnya, teman-teman, melainkan hanya membantu pekerjaan manusia gitu, teman-teman. Jadi kita tidak boleh menggunakan AI ini sendiri untuk menggantikan peran manusia gitu, teman-teman. Nah, itulah ada batasannya gitu, ada etikanya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya di sini dijelaskan bahwasannya etika AI itu apa sih, dan mengapa etika AI itu sangat penting. Seperti itu, teman-teman. Dijelaskan bahwasannya AI ini adalah uh, seperangkat seperangkat peraturan untuk memastikan AI ini berjalan dengan tepat, adil, aman, dan dapat dijelaskan dengan baik atau explainable. Begitu. Juga dijelaskan bahwasannya ancaman AI ini jika etika ini diabaikan, seperti dapat menciptakan bias atau prasangka buruk, diskriminasi, ketidakadilan, manipulasi informasi, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari diskriminasi ini bisa terdiri dari iklan online yang apa ya, yang memojokkan suatu pihak, seperti sistem pelamaran kerja gitu kan. Itu kan menggunakan kalau misalkan ya seperti itulah pokoknya, teman-teman. Oke, ada juga dijelaskan 5 pilar dasar etika AI, teman-teman. Nah, IBM di sini menekankan bahwasannya 5 pilar yang harus menjadi pegangan bagi perkembangan dan penggunaan AI itu sendiri ada beberapa macam nih, teman-teman. Ada explainability, dapat dijelaskan seperti teknologi itu harus mampu menjelaskan mengapa suatu rekomendasi atau keputusan dibuat. Jadi kayak kenapa sih Anda memilih A gitu, dan kenapa bukan B. Nah, bukan sekedar hanya menerima hasil mentah-mentah, teman-teman. Jadi seperti uh, teknologi itu menjelaskan gitu loh, mengapa sih Anda mengambil keputusan A, mengapa tidak B gitu. Ya seperti itulah, teman-teman. Ada juga di sini ada fairness, yaitu keadilan atau kesetaraan, yang dimana rekomendasi AI itu harus adil dan setara, tidak hanya menyudutkan suatu pihak ataupun kelompok, teman-teman. Di sini juga ada robustness, yaitu ketahanan. Sistem AI itu harus efektif dan berfungsi dengan baik dalam kondisi normal maupun kondisi yang sangat prima ataupun luar biasa, teman-teman. Kemudian ada transparansi, di situ dijelaskan bahwasannya rekomendasi AI ini juga harus memiliki rujukan atau sumber yang jelas. Jadi tidak dibuat-buat gitu loh, teman-teman. Jadi harus ada rujukannya yang jelas, yang kompleks gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada privacy. Di sini juga data pengguna yang diolah itu harus dilindungi dan tidak boleh tersebar dari kebocoran data gitu, teman-teman. Nah, dan ada juga kesimpulan yang bisa kita ambil, teman-teman, bahwasannya eh, bahwasannya apa sih yang bisa kita simpulkan daripada pembahasan AI yang dibawakan oleh IBM ini. AI itu memang membantu kita, teman-teman, tapi kita juga harus menggunakannya tuh secara
beretika gitu loh. Tidak hanya tidak dengan semena-mena, tidak seperti stray dogs itu, tidak seperti anjing liar gitu teman-teman. Jadi harus ada etikanya, jadi tidak mendiskriminasi ataupun lain sebagainya teman-teman. Nah, etika AI ini juga adalah jembatan antara kepercayaan manusia dan juga kepercayaan dalam teknologi yang kita ciptakan gitu teman-teman. Jadi bisa bisa kita simpulkan juga bahwasanya AI ini tidak boleh menggantikan manusia gitu. Jadi tidak boleh AI ini menggantikan seluruhnya manusia. Definisi AI sendiri itu hanya membantu pekerjaan manusia gitu teman-teman, bukan malah menggantikan peran dan pekerjaan manusia seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, yang bisa saya paparkan materi dari resumen yang disampaikan di videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.